akan membacakan laporan pelayanan asuhan masyarakat di Desa Kerajaan Kulon, Kaliwungu, Kendal. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ini dilakukan di lingkungan sekitar RT 3 RW 10, diselenggarakan pada tahun 2022. Kegiatan ini diawali dengan pemeriksaan subjektif dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang kesehatan gigi dan mulut yang jumlahnya 10 kuesioner untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan anak-anak di lingkungan RT 3 RW 10 Kerajaan Kulon tentang kesehatan gigi dan mulut. Hal-hal yang diperiksa adalah status pengalaman karies yang dilihat dari angka DMFT atau pengalaman karies pada gigi permanen. Status kebersihan gigi dan mulut dilihat dari angka Debrix Index, Calculus Index, dan OHIS atau Oral Hygiene Index Score. Upaya untuk mempertahankan gigi dilihat dari angka PTI atau Perform Index Treatment. Dan yang tidak memiliki karies dilihat dari angka bebas karies. Kemudian ada hasil pemeriksaannya. Yang pertama ada hasil pemeriksaan subjektif. Dari hasil pemeriksaan subjektif yang telah dilakukan kepada 10 anak usia 5-13 tahun di RT 3 RW 10 Desa Kerajaan Kulon, Kabupaten Kendal, diketahui bahwa pengetahuan mengenai kesehatan gigi dan mulut dalam kategori dengan rata-rata nilai 70 yang artinya cukup. Kemudian hasil pemeriksaan objektif. Berikut adalah data pemeriksaan objektif yang telah dilakukan pada 10 anak di Desa Kerajaan Kulon, Kaliwungu. Yang pertama ada Muhammad Urul Albab dengan DMFT 2, DI-nya 1, kemudian CI-nya 0,8, kemudian OHIS-nya di rata-rata menjadi 1,8 atau sedang, PTI-nya 0%, serta bebas kariesnya 0%. New Karisa Putri Permata, Resti Awalia, Fatin Putri Azizi, Farida Sintia Aira, Bismantaka, Hanif Nur Habib, serta yang terakhir adalah Mahlel Putra. Kemudian ada prioritas masalah. Prioritas masalah yang pertama itu pada bebas karies dengan pencapaian 7% terhadap target lebih dari 50%. Kemudian prioritas yang kedua itu pada OHIS dengan pencapaian 1,32 terhadap target kurang dari 1,2. Kemudian prioritas yang ketiga yaitu PTI dengan pencapaian 58% dengan terhadap target lebih dari 50%. Kemudian prioritas yang keempat yaitu pada DMFT dengan pencapaian 1,6 terhadap target kurang dari 2%. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Yang pertama itu ada tahap promotif dilakukan pada tanggal 22 Maret, yaitu melakukan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut dengan tujuan meningkatkan kemauan, pengetahuan, dan pemahaman tentang kesehatan gigi dan mulut dengan materi plak, cara menyikat gigi yang benar dan baik, kemudian makanan yang menyehatkan dan merusak gigi, serta karies gigi. Kemudian yang kedua ada preventif dilakukan pada tanggal 22 Maret, yaitu melakukan sikat gigi dengan tujuan meningkatkan keterampilan responden dalam menggosok gigi dengan baik dan benar, dengan melakukan bimbingan kepada responden. Kemudian tanggal 23 Maret, dilakukan scaling dengan tujuan meningkatkan kebersihan gigi dan mulut dengan cara menghilangkan karang gigi yang menempel di permukaan gigi agar tidak adanya kalkulus. Kemudian yang terakhir ada kuratif dilaksanakan pada tanggal 24 Maret, yaitu melakukan penambalan gigi dengan penempatan ART dengan tujuan mencegah meluas karies. Mengembalikan fungsi gigi seperti semula dengan cara melakukan penumpatan karies dengan menggunakan GIC, responden akan dirujuk. Kemudian hasil kegiatan promotif. Yang pertama, kegiatan promotif memberikan penyuluhan tentang gigi berlubang dan menyikat gigi. Sasarannya pada 10 responden, di mana data awal responden belum tahu tentang tanda-tanda gigi berlubang dan tata cara menyikat gigi yang baik dan benar.
Kemudian pada data akhir, responden mudah mengetahui tentang tanda-tanda gigi berlubang dan tata cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kemudian pada data preventif, membimbing cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sasaran 10 responden. Kemudian cara menyikat gigi responden belum tepat. Terdapat karang gigi dengan rata-rata OHIS sebelum tindakan pelaksanaan sikat gigi sesuai petunjuk adalah 1,32. Kemudian pada data akhirnya, cara menyikat gigi responden sudah tepat. Rata-rata OHIS setelah tindakan pendampingan sikat gigi yaitu menjadi 0,6. Kemudian hasil akhirnya responden sudah terampil menyikat gigi secara baik dan benar. Kemudian rujukan. Gigi dengan diagnosa kalkulus, karies mencapai dentin, dan karies mencapai pulpa. Pada data awalnya, gigi yang memerlukan rujukan belum dirujuk. Kemudian data akhirnya yaitu 4 orang yang memerlukan rujukan sudah dirujuk. Kemudian hasil akhirnya yaitu 4 orang yang membutuhkan rujukan sudah dirujuk. Kemudian ini adalah dokumentasi saya yang sudah saya lakukan pada Desa Kerajaan Kulon Kaliwung Kendal. Di sini saya sudah membimbing cara menggosok gigi secara baik dan benar. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.